Baik, kita langsung mulai saja webinarnya. Pertama-tama kita bantu on cam dulu untuk sesi dokumentasi ya. Yang lain kalau boleh dibantu juga untuk share on cam-nya dulu sebentar. Oke. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Dah. Kalau yang mau mematikan kameranya boleh dipersilakan. Izin share screen ya. Apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah ada, Mas. Sudah ya? Ya, sudah. Oke, baik Pak. Langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian pada pagi hari ini dalam webinar soft skill yang berjudul pentingnya ilmu survival dalam dunia pendakian. Sebelumnya saya meminta maaf karena judul saya ini tidak mengacu pada perkembangan teknologi atau semacamnya. Karena saya sendiri di sini basicnya sebagai penggiat alam atau pencinta alam. Lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya Diputra dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini ada biografi singkat dari saya. Yang pertama itu pendidikan saya. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya. Pengalaman yang kedua itu pengalaman organisasi. Saya pernah menjadi koordinator lapangan IPAS Masapala, yaitu pencinta alam di SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Di sini koordinator lapangan setara dengan wakil ketua. Yang kedua itu saya pernah menjabat sebagai ketua umum komunitas pencinta megalit sejarah seni adat Besema tahun 2020-2021. Dan yang terakhir saya pernah menjadi ketua divisi sosial himpunan mahasiswa Polsri Pagar Alam. Langsung saja ke pembahasan. Apa itu survival? Survival adalah kondisi di mana kita mempertahankan hidup saat berada di alam terbuka dari hambatan alam sebelum mendapat pertolongan. Survival bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan saat kita berkegiatan di alam terbuka, sudah termasuk dalam kondisi survival. Jadi kita harus tetap waspada dan bersiap. Pelaku atau orang yang melakukan survival itu biasa disebut dengan survivor. Kemudian lanjut, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena faktor alam dan bisa juga dari faktor manusianya itu sendiri. Karena faktor alam bisa
bisa berupa kondisi cuaca yang tidak mendukung dan kondisi alam yang rawan hujan, badai, dan tanah longsor. Bisa menjadi pemicu awal dari timbulnya kegiatan survival ini. Kemudian dari faktor manusianya sendiri itu bisa berupa karena mereka meremehkan alam. Juga bisa juga karena fisiknya yang lemah, bisa karena mentalnya yang kurang kuat atau belum terbentuk, dan bisa juga karena perlengkapan yang mereka bawa tidak memiliki standar. Ini sering terjadi pada banyak pendaki yang baru mencoba atau pendaki yang FOMO kan. Mereka ingin mendaki tapi belum tahu medan yang mereka hadapi bagaimana dan apa saja perlengkapan yang mereka bawa. Lanjut, di sini ada jenis survival. Yang pertama itu ada survival dinamis dan yang kedua ada survival statis. Survival dinamis di sini yaitu dengan cara bergerak. Pelaku atau survivor bisa bergerak mengikuti arus sungai. Pada ujung sungai biasanya terdapat permukiman penduduk atau masyarakat. Survival dinamis bisa dilakukan ketika di sekeliling kita terdapat aliran sungai atau terdapat sungai yang mengalir seperti curug kan. Itu bisa kalian ikuti arusnya ke bawah ketika kalian sedang dalam keadaan bahaya. Kemudian yang kedua ada survival statis. Survival statis yaitu dengan cara menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Biasanya ketika terjadi badai itu banyak pendaki atau survivor yang memilih berdiam di suatu tempat sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Banyak hal yang harus kita lakukan saat sedang berada pada kondisi survival statis. Setelah ini saya akan menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan saat kita melakukan survival statis. Karena survival dinamis itu hanya bergerak mengikuti aliran sungai, sementara yang statis berdiam diri. Nah, saat berdiam diri itu banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi saya akan menjelaskan yang statis saja. Jika kita sudah berada pada kondisi survival statis, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, membuat perlindungan atau membuat shelter. Yang ketiga, mencari sumber air dan makanan. Yang keempat, membuat perapian. Tetap tenang. Sadari bahwa kita sedang dalam kondisi survival, yang mana kita harus bisa keluar dari situasi tersebut. Hal ini harus didasari dari ketenangan kita dalam menghadapi situasi yang berbahaya. Semakin cepat kita menyadari masuk dalam kondisi survival, akan semakin cepat juga kita keluar dari kondisi survival. Pahami situasinya terlebih dahulu dengan tenang dan stop. Stop di sini singkatan. S-nya itu stop, T-nya itu think atau berpikir, O-nya itu observe atau mengamati, P-nya itu membuat plan. Jadi saat terjadi bahaya yang harus kita lakukan pertama itu yaitu tenang, amati sekeliling tempat kita berdiri. Kemungkinan banyak hal yang bisa kita ambil seperti makanan, sumber air, atau tempat berlindung. Kemudian kita membuat rencana setelah kita melihat sekeliling, serta kita berpikir sejenak tadi, kita bisa menentukan rencana selanjutnya yang akan kita lakukan.
untuk keluar dari situasi survival ini. Lanjut, selanjutnya itu perlindungan atau shelter. Shelter atau bivak adalah tempat tinggal sementara saat terjadi survival. Ada dua macam jenis bivak, yaitu bivak alam buatan. Yang kedua itu ada bivak buatan. Ini bivak alam buatan adalah tempat perlindungan sementara yang dibuat dari bahan-bahan alami di sekitar survivor. Bivak ini bisa dibuat menggunakan dedaunan yang besar, bisa dari kulit kayu, bisa juga dari lumut, dan ranting kayu atau kayu sebagai kerangkanya. Kemudian ada juga bivak yang sudah disediakan di alam, yaitu seperti goa. Itu bisa menjadi tempat perlindungan yang telah disediakan oleh alam itu sendiri. Yang kedua ada bivak buatan. Bivak buatan yaitu tempat pelindungan sementara yang dibuat dengan menggunakan peralatan yang dibawa oleh survival tersebut. Contohnya bisa berupa jas hujan, ponco, flysheet, dan tenda. Barang-barang tersebut merupakan perlengkapan yang biasanya wajib dibawa oleh pendaki. Di pos registrasi biasanya itu bakal didata bagi yang belum membawa atau tidak membawa, itu diwajibkan mencari terlebih dahulu alat-alat tersebut sebelum melakukan pendakian. Kemudian usahakan jika kita membuat bivak, pilihlah lokasi yang aman. Hindari membuat bivak di tebing atau di tempat yang miring karena bisa terjadi longsor dan bisa juga diterpa angin yang kencang. Karena kondisi lokasinya miring, jadi angin yang berembus cukup kencang langsung menghantam ke bivak. Kemudian hindari membuat bivak di tempat perlewatan hewan buas karena beresiko tinggi akan bahaya. Itu yang paling mengerikan menurut saya. Pohon yang rapuh juga bisa membuat tenda kita atau bivak menjadi rusak. Hindari pembuatan bivak di bawah pohon yang rapuh karena dahannya itu berbahaya. Dan yang terakhir itu jangan membuat bivak di pinggir sungai karena bisa terjadi banjir saat hujan. Terus suara air juga dapat mengganggu pendengaran saat pertolongan datang atau tim SAR mencari kita. Itu suara air dapat mengganggu pendengaran. Kemudian ada air dan makanan. Saat melakukan survival atau terjadi survival, hal yang harus kita perhatikan berikutnya ialah mengenai air dan makan. Air menjadi prioritas utama dibanding dengan makanan, karena tubuh dapat bertahan tanpa makanan hingga 3 minggu, tetapi hanya sekitar 3-7 hari hidup hari tanpa air kita bisa bertahan. Sumber air di gunung atau hutan bisa didapat dari sumber mata air langsung jika ada. Bisa juga dari embun, air hujan, atau sungai. Tanaman di sekitar juga biasanya terdapat sumber air. Biasanya tanaman yang mengandung air itu seperti bambu pada ruas-ruasnya, kemudian akar yang emang berfungsi sebagai pengangkut air atau pengisap air kan, dan lumut juga bisa menjadi alternatif untuk sumber air dalam keadaan terdesak. Kemudian sumber makanan di gunung atau di hutan bisa didapat dari tumbuhan dan hewan di sekitar. Menangkap hewan bisa menggunakan peralatan perangkap atau jerat, dan juga
jika ada sungai, biasanya terdapat ikan di sana. Kita bisa membuat tombak atau panah untuk membuat alat menangkap ikannya. Kemudian ada perapian. Ini materi terakhir kayaknya, perapian. Perapian memiliki peran penting dalam keadaan survival karena memiliki multifungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber panas, yang kedua menyediakan pencahayaan, yang ketiga sebagai pengusir hewan buas, yang keempat itu sebagai penanda lokasi. Sebagai sumber panas, yaitu kita harus menjaga kehangatan tubuh kita agar tidak terjadi hipotermia saat terjadi badai atau cuaca yang sedang ekstrim atau lagi dingin. Yang kedua, menyediakan pencahayaan. Api dapat membantu melihat cahaya dari api membantu melihat lingkungan sekitar pada saat malam hari. Yang ketiga itu pengusir hewan buas. Api dan asap dapat mengusir hewan liar yang mendekat ke area shelter atau bivak yang telah kita buat. Yang terakhir itu sebagai penanda lokasi. Saat kita membuat perapian, asap yang dihasilkan akan membantu tim penyelamat untuk menemukan titik atau lokasi kita berada, atau bisa menjadi sarana isyarat. Kesimpulannya ialah ilmu survival sangat penting karena memberikan keterampilan dasar untuk bertahan hidup dalam situasi darurat atau lingkungan ekstrim. Dengan mempelajari ilmu ini, seseorang dapat mengelola kebutuhan mendasar seperti mendapat air, makanan, tempat perlindungan, dan perlindungan diri. Selain itu, ilmu survival juga mengajarkan adaptasi, pengelolaan stres, dan pengambilan keputusan yang cepat, yang semuanya sangat berguna tidak hanya dalam kondisi darurat, tapi juga dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Setelah ini saya membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau langsung tanya ke saya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu sampai 10.25.
Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Fajri. Izin bertanya, Mas, apa saja kode Morse yang dapat kita praktekkan jika tersesat di hutan? Yang pertama itu yang biasa dilakukan oleh para pendaki atau penggiat alam saat tersesat itu dia membuat api unggun karena asapnya itu seperti yang dijelaskan tadi bisa menjadi penanda titik titik lokasi untuk eh, para penyelamat menemukan dia. Terus ada senter. Biasanya kita kan kalau pendaki itu membawa senter. Nah, senter juga itu biasanya memiliki fitur SOS. Nah, kita bisa menggunakan cahaya senter itu dipergunakan jika malam hari. Kalau untuk siang hari kemungkinan agak susah untuk dimengerti apa dipahami oleh regu penyelamat atau orang yang ada di brigadenya. Kemudian ada kita bisa mengibarkan bendera atau menggunakan pakaian kita ke tempat yang tinggi atau di atas pohon gitu. Itu biasanya bisa juga dilakukan agar kita bisa memberi tanda ke tim penyelamat atau tim yang ada di posko brigade. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan peluit, Mas. Biasanya pendaki-pendaki atau penggiat alam itu membawa peluit untuk berjaga-jaga. Ya fungsinya itu bukan buat gaya-gayaan tapi ya untuk kode saat kita tersesat atau kita kehilangan arah tujuan itu bisa menggunakan fluid salah satunya. Tapi yang paling sering digunakan itu ya tanda asap tadi, Mas. Karena hal itu yang biasa digunakan dan mudah juga. Kemudian fluid kan juga bagi yang membawa kan. Terkadang pendaki pendaki baru yang baru mulai mendaki itu menyiraukan perlengkapan itu, eh, lebih tepatnya tidak membawa peralatan itu. Jadi yang menggunakan api unggun lebih sering digunakan, Mas. Gitu, Mas. Jika kurang jelas bisa ditanya kembali, Mas ya. Siap, Mas. Sudah sangat jelas sekali. Oke, terima kasih, Mas. Yang lain jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada saya atau dituliskan di kolom komentar ya. Terus misal ada yang mau sharing atau mau tanya mengenai persiapan mendaki atau semacamnya itu bisa ditanya ya. Kita sharing-sharing aja gak apa-apa.
Eh, Mas Faji nanya lagi, izin bertanya lagi Mas, untuk persiapan mendaki adakah makanan yang cocok dijadikan cemilan sebagai eh, penambah energi? Cemilan penambah energi ya Mas ya. Kalau saya pribadi biasanya untuk penambah energi itu bisa roti-rotian Mas, kayak biskuit-biskuit itu bisa jadi penambah energi sementara untuk perjalanan. Kemudian bisa juga menggunakan madu. Minum minum madu itu juga berfungsi Mas buat menambah energi kita saat mendaki, juga untuk menjaga kekebalan tubuh itu bisa juga. Hmm, Cemilan. Bentar. Snack-snack biasa sih Mas, yang lebih eh, biasa dimakan oleh pendaki kan. Yang penting jangan yang terlalu kering Mas, karena makanan cemilan yang kering bisa membuat pemborosan pada air minum. Yang penting makanannya itu mudah mudah dicerna dan tidak terlalu kering Mas ya. Makanannya bisa roti-rotian gitu Mas, atau semacamnya. Oke, sama satu jawabannya. Bisa saya tambahkan dikit Mas ya untuk jawabannya. Hmm, Coklat-coklatan bisa bisa juga Mas dikonsumsi, karena itu kan kayak akan antioksidan, bisa menambah energi juga, kan juga eh, kita makannya gampang juga, itu kan kemasannya mudah mudah dibuka. Terus kacang-kacangan juga bisa Mas, sambil jalan kan Masnya sambil makan kacang gitu, gak apa-apa Mas, asal sampahnya dikumpulin kembali. Itu bisa juga tuh kacang-kacangan sebagai sumber energi. Terus yang penting minumannya itu kalau bisa air putih aja Mas ya. Itu sih Mas menurut saya. Yang lain kalau ada yang ingin ditanya silakan.
Gak apa-apa, kita sharing-sharing. Yuk, ada lagi kan yang ingin bertanya? Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Mas Arjuna atau Mas Iqbal, Mas Aldi, jika ingin bertanya, silakan. Oke, Mas Iqbal, tanya cara menentukan air yang aman untuk diminum ketika sedang swiper. Air yang aman. Oh, ini kalau kita dalam keadaan terdesak, Mas ya, kita tidak membawa perlengkapan atau membawa air, itu hal yang biasa dilakukan oleh pendaki, bisa mengambil dari akar atau batang tumbuhan, Mas. Emang prosesnya nggak begitu cepat, tapi itu termasuk efektif karena air yang dihasilkan itu sudah terjamin eh, kondisinya baik. Kemudian bisa juga dari dalam bambu, Mas, itu biasanya bagian ruas bawah bambu itu mengandung air, jadi gak apa-apa kita ambil air dari sana. Kemudian air dari sana juga nggak berbahaya atau mengandung racun ya, Mas. Mungkin rasanya sedikit beda, tapi kalau untuk diminum itu aman untuk tubuh, Mas. Itu jika tidak ada sungai ya, Mas, yang alternatif. Kalau ada air sungai bisa kita ambil dari sana. Kemudian kalau untuk mata air biasanya kan di gunung itu tidak, mata airnya jarang-jarang. Jadi kemungkinan ya alternatif yang digunakan dengan cara dari tumbuhan tadi, Mas. Begitu, Mas. Kalau air sungai itu aman, Mas. Kebanyakan kalau di gunung air itu berasal dari mata air
air sungai itu berasal dari mata air, jadi kemungkinan aman. Tapi biasanya para pendaki ada yang langsung minumnya dan juga ada yang dimasak terlebih dahulu agar menghindari ya bakteri-bakteri gitu. Tapi kalau untuk airnya itu kalau di gunung biasanya banyak dari sumber mata air langsung, jadi aman untuk diminum. Nah, baik Mas, terima kasih. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, bisa saya cukupkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya persilakan, tidak apa-apa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak apa-apa, sharing-sharing. Kalau Masnya ada yang baru mau mendaki gitu kan, bisa tanya tips. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita on cam dulu ya untuk dokumentasi terakhir. Sebelum saya akhiri, kita dokumentasi dulu. Boleh dibantu untuk on camnya? Yang lain kalau bisa on cam ya. Baik, saya akan ambil screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya ambil. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada webinar Subskill pagi hari ini. Jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama semuanya. Oke. Thank you ya guys.